Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan kembali melanjutkan materi kita logaritma. Hari ini kita melanjutkan terkait dengan persamaan logaritma. Pertemuan sebelumnya, sekitar 2 minggu yang lalu, kita mempelajari persamaan bentuk ke-1, 2, 3. Nah, hari ini kita akan mempelajari bentuk ke-4 dan 5, ditambah nanti pertidaksamaan logaritma. Baik, silahkan diperhatikan. Jika tidak tahu, silahkan ditanyakan di grup. Jadi grup itu jangan dibuat sepi. Kalau kalian nggak tahu, kalian nggak tanya, ya saya anggap sudah bisa, nggak ada diskusi itu. Dan grup sekarang saya buka itu artinya kalian bisa diskusi di luar jam pelajaran. Baik, bentuk yang keempat adalah Hx log Fx sama dengan Hx log Gx. Jika ketemu bentuk seperti itu, maka apa yang dilakukan? Ketika semuanya berbentuk fungsi, maka kita tinggal melihat yang bawah ini. Kan atas sudah sama. Bilangan pokoknya sudah sama basisnya. Kita tinggal menyamakan numerusnya, fx dan gx-nya. Tentunya syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi ya. Di sini syarat-syaratnya apa kemarin? Bahwa yang basis ini harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi Hx itu harus positif, Hx tidak boleh sama dengan 1. Kemudian Fx-nya harus positif dan Gx-nya harus positif. Nah, nanti syarat-syarat ini kita pakai dalam menentukan penyelesaian. Oh, penyelesaian ketika nanti diberikan penyelesaian itu memenuhi semuanya atau tidak. Jadi tidak hanya sembarangan kalian menemukan nilai X-nya. Contohnya gimana, Pak? Ini. Contohnya gini. X plus 1 log X kuadrat min 3 sama dengan X plus 1 log X plus 3. Lihat, di sini X plus 1-nya sudah sama ya dari basisnya. Nah, kita tinggal menyamakan numerusnya. Oke, sekarang kita samakan dulu numerusnya. Nah, artinya apa? Berarti di sini X kuadrat min 3 sama dengan X plus 3. Kalau kita pindah ruas, maka ini sama dengan X kuadrat min X min 3 sama dengan 0. X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Faktorkan X min 3, X plus 2 sama dengan 0. Yang depan X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2. Ya. Nah, kemudian kita substitusikan. Apakah ini memenuhi atau tidak? Disubstitusikan kemana? Ke Hx. Hx-nya ini berapa? X plus 1. Otomatis kalau disubstitusikan ke sini, memenuhi. Nah, inilah syarat yang harus kalian penuhi. Hx-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Dan Hx-nya berupa bilangan positif. Kita masukkan. Nah, sekarang untuk X sama dengan 3. Nah, untuk X sama dengan 3, substitusikan ke Hx-nya adalah X plus 1. Berarti H3 sama dengan 3 plus 1. Ini harusnya nggak usah ada kurung ya. Nggak bisa dihapus ya. Bentar. Ini harusnya bisa. Nah, berarti samanya berapa? 3 tambah 1 sama dengan 4. Apakah ini positif? Iya, ini positif. Apakah sama dengan 1? Tidak, sama dengan 1 4-nya. Nah, berarti 4 itu positif dan 4 tidak sama dengan 1. Artinya apa? X sama dengan 3 memenuhi. Nah, sekarang yang kedua, untuk X sama dengan min 2. Berarti kita tinggal masukkan H min 2 sama dengan min 2 plus 1 sama dengan min 1. Positif atau negatif? Oh, ternyata kurang dari 0, negatif. Berarti dia tidak memenuhi. Sehingga apa? Kalau ditanya ini himpunan penyelesaiannya adalah hanya 3 ini ya. 3 ini yang kita jadikan himpunan penyelesaian, bukan 4 ini. Tapi kita tulis ketemu X-nya di sini tadi yang memenuhi siapa. Itu ya. Jadi himpunan yang memenuhi, himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 3. Oke. Gampang seperti itu ya, syaratnya di Hx-nya. Yang kelima, bentuk A.
A log fx kuadrat plus B A log fx plus C sama dengan 0. Nah, dalam menyelesaikan bentuk ini dengan otomatis ya A-nya itu positif, A-nya tidak sama dengan 0, fx-nya positif, serta A, B, C-nya itu A besar, B besar, C besarnya elemen bilangan real. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara pemisalan. Misal P sama dengan A log fx ini dimisalkan sebagai P. Jadi nanti kalau kita misalkan ini P-nya, berarti kan jadi AP kuadrat plus BP plus C sama dengan 0. Bentuk apa? Persamaan kuadrat. Atau kan bisa ditulis AX kuadrat plus BX plus C gitu toh. Nah mirip kan bentuknya. Nah arah kita itu ke sini. Jadi membentuk logaritma ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, contohnya ini. 3 log kuadrat X min 3 log X kuadrat min 3. Apa bedanya bentuk yang depan ini dan yang tengah? Kalau yang depan yang dikuadratkan apa? Lognya. Artinya sebenarnya itu bentuknya menjadi seperti ini. 3 log X. Nah, saya tulis bawahnya aja. Mana ini kursor saya? 3 log X dikuadratkan. Nah, bisa ditulis bentuk seperti ini. Nah, kalau ini yang dikuadratkan hanya X-nya, log-nya tidak. Berarti saya tulis 3 log X kuadrat min 3 sama dengan 0. Nah, apakah bisa kita misalkan? Bisa. Yang dimisalkan ya pasti yang bentuk kuadrat ini 3 log X. Tapi ini 3 log X kuadrat. Ya sudah, duanya kita pindah ke depan. 3 log X dikuadratkan min 2, 3 log X min 3 sama dengan 0. Nah, baru pemisalan. Misal P sama dengan 3 log X. Berarti di sini P kuadrat min 2P min 3 sama dengan 0. Berarti di sini P min 3, P plus 1 sama dengan 0. P sama dengan 3 atau P sama dengan min 1. Nah, kalau sudah bagaimana? Ya sudah, masukkan lagi ke bentuk pemisalannya. Ya, P tadi kan 3 log X ya. P sama dengan 3, masukkan ke 3 log X sama dengan 3. Maka X ketemu. Nah, kalau bingung ya sudah. A log C sama dengan A log B sama dengan C. A pangkat B sama dengan C. Berarti X ini adalah 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian P yang kedua negatif 1. Berarti 3 log X sama dengan min 1. X sama dengan, nah ini, 3 pangkat min 1 sama dengan 1/3. Jadi nilai X yang memenuhi adalah himpunan penyelesaiannya ini adalah 1/3 dan 27. Saya, kalau ini tidak ada syarat, kecuali di sini ada fungsinya. 3 ini berupa fungsinya, tapi biasanya bentuk kuadrat ini ya, nggak ada ya. Bentuknya simpel seperti ini. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut. X dipangkatkan 2 log X sama dengan 100 per X pangkat 3. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya kalau seperti ini saya akan ngetrik kita itu ya. Kalau kedua ruas ini keduanya saya kasih log. Nanti log dari X 2 log X sama dengan log 100 per X pangkat 3. Sama-sama saya beri log ya, nggak apa-apa karena kita hanya ngetrik di sini. Nah ini bentuknya jadi apa? Duanya pindah ke depan kan? 2 log X min log X sama dengan pembagian jadinya pengurangan log 100 min log X pangkat 3. Sampai sini. Nah, kok ini jadi min ini dari mana? Ini kan pindah ke depan kan? 2 log X itu kan? Ini kan perkalian. Nah, ini perkalian. Bingung? Kalau saya punya ginilah. Log X pangkat 2 itu berapa? Kan 2-nya pindah ke depan toh. 2 log X gitu toh. Nah, berhubung di sini ada log X,
Ya sudah, ini semua pindah ke depan. Jadinya 2 log X ini sendiri ya harus ditulis. Nah, berarti kan menjadi seperti apa ini? 2 log X. Log X kali log X, log kuadrat X. Kan gitu. Nah, sama dengan log 100. Nah, log 100 itu berapa nilainya? Log 100 kemarin di pertemuan sifat-sifat logaritma. Kalau di sininya tidak ada berarti yang 10. 10 pangkat berapa hasilnya 100? Ya, 2. Ini pindah ke depan ya, min 3 log X. Sekarang kita pindah ke ruas kiri semua. 2 log kuadrat X plus 3 log X min 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita misalkan P sama dengan log X-nya. Berarti ini log kuadrat ya, berarti 2P kuadrat plus 3P min 2 sama dengan 0. Ini min. Nah, kalau ini saya faktorkan 2P min 1, P plus 2 sama dengan 0. Yang ini P sama dengan setengah atau P sama dengan min 2. Gitu ya. Untuk P setengah. P setengah maka P tadi kan log X sama dengan setengah. X sama dengan, kalau nggak ada di sini kan 10 pangkat setengah. 10 pangkat setengah itu berarti akar 10. P sama dengan min 2, berarti 10 log X sama dengan min 2. X sama dengan 10 pangkat min 2 sama dengan 1/10 pangkat 2 sama dengan 1/100. Ya sudah ini berarti. Di himpunan penyelesaiannya akar 10 dan 1/100. Selesai. Gitu ya, mudah sekali, banyak soal-soal yang dapat kalian pelajari. Satu lagi lah, di persamaan. Tentukan hasil kali akar-akar persamaan 3 log X dipangkatkan 2 plus 3 log X sama dengan 15. Akar-akar itu apa toh? Kalau saya punya persamaan kuadrat, SMP ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dia kan punya berapa akar-akar? 2. Disebut saja sebagai X1 dan X2. Nah, ini kira-kira ini menjadi pangkat berapa? Nah, bentuk ini kita jabarkan dulu. Nah, ini kan bisa pindah ke depan kan? Nah, berarti kan 2 plus 3 log X semua pangkatnya, terus 3 log X kalikan gini kan, sama dengan 15. Ini jadinya, kalau saya kalikan satu-satu, 2 kali 3 log X, ini tambah 3 log X kali 3 log X, 3 log kuadrat X sama dengan 15. Atau bisa saya tulis 3 log kuadrat X plus 2, 3 log X min 15 sama dengan 0. Ini bentuknya persamaan kuadrat. Pasti nanti dia punya akar-akar X1 dan X2. Ada 2 akar-akar. Nah, baru kita misalkan, misal P sama dengan 3 log X-nya. Berarti P kuadrat plus 2P min 15 sama dengan 0. Berarti P plus 5, P min 3 sama dengan 0. Berarti ini P sama dengan min 5 atau P sama dengan 3. Selanjutnya sudah kita cek. Kalau P-nya min 5, nah, misalnya jadi apa P-nya? 3 log X, berarti 3 log X sama dengan min 5. X sama dengan, ya ini, 3 pangkat min 5 sama dengan 1/3 pangkat 5 sama dengan 1/243. Nah, sekarang yang P yang kedua. P2 sama dengan 3. Katakanlah ini X1 ya. X1 ini 1/243. Nah, P yang kedua sama dengan 3, berarti 3 log X sama dengan 3, X sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Ini katakanlah X2. Maka yang ditanyakan adalah hasil kali akar-akar, ya sudah dikalikan. X1 dikali X2 sama dengan
1/243 dikali 27 sama dengan berapa? Ini saya bagi jadi 9. Jadi 1/9. Selesai. Gampang dan mudah ya. Ada cara cepatnya tapi kalian cari sendirilah ya. Kalian berusaha kreatif juga. Ini cara biasa seperti ini. Nah, kita akan lanjut ke pertidaksamaan logaritma. Kita akan bicara dulu sifat-sifat pertidaksamaan logaritma. Untuk latihan soalnya kita dalami pada pertemuan berikutnya. Atau sebenarnya ya ini trivial banget ya. Ketika kalian sudah paham pertidaksamaan eksponen, mirip sekali dengan pertidaksamaan eksponen. Apa miripnya? Kalau basisnya di sini, A-nya ini berupa bilangan bulat positif, bilangan bulat positif, artinya ini bulat positif lebih dari 1, maka tandanya tetap ada A log fx kurang dari A log gx sama kesimpulannya adalah fx kurang dari gx. Ini saya hanya ambil salah satu kurang dari ya. Kan tanda pertidaksamaan ada kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Tapi poinnya ini. Ketika A-nya di sini berubah pecahan, nah sama dengan eksponen, A log fx kurang dari A log gx, maka apa? Fx ini lebih dari gx, tandanya berubah. Kalau di sini kurang dari sama dengan, ya di sini lebih dari sama dengan. Gitu ya. Nah, di sini tetap harus ada syarat numerusnya. Jadi syarat fx dan gx-nya ini juga harus terpenuhi. Karena untuk pertidaksamaan di SMA, di sini baru berupa angka saja, jarang berupa fungsi untuk basisnya. Nah, numerusnya fx dan gx di sini kan syarat di logaritma itu harus terpenuhi. Apa? Di sini harus berupa bilangan positif. Fx dan gx ini harus bernilai positif. Jadi ada syarat numerusnya. Fx lebih dari 0 dan gx juga harus lebih dari 0. Pertanyaannya, kalau di sini ada sama dengannya, A log fx kurang dari A log gx, maka kan fx lebih besar sama dengan gx. Apakah di sini juga ada sama dengannya? Tidak. Meskipun di dalam soal ada sama dengannya, meskipun nanti di sini ada sama dengannya, di sini tidak ada sama dengan semua bentuknya ini. Fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0. Karena tidak mungkin sama dengan 0. Itu syarat numerus yang harus dipenuhi ya. Contohnya simpel. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, yang pertama kita akan cari dari syarat pertidaksamaan. Nah, kita syarat pertidaksamaan. Oke, lihat bulat atau pecahan. Bulat, kalau bulat tandanya berubah atau tetap berarti kita tinggal, nah ini. Ambil X kuadrat min 7X kurang dari sama dengan 18. Pindah ke kiri. X kuadrat min 7X min 18 kurang dari sama dengan 0. Berarti di sini X min 9, X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Ini X-nya berapa? 9 atau X-nya sama dengan 2. Kurang dari berarti kan diapit. Berarti X itu antara yang kecil siapa? Ini min 2 ya. Ini min 2. Antara min 2 sampai 9 ada sama dengannya. Kalau kita tulis dalam bentuk selang, ini ada min 2, selangnya buntet ya. Karena ada sama dengannya. Di matematika wajib. Nah ini kan ada di tengah-tengah ini. Nah, daerah penyelesaiannya kan ini. Nah, ini baru syarat yang pertama. Belum syarat numerus. Syarat numerus yang punya numerus apa? Ini. Kalau 18 kan sudah pasti positif. Yang harus disyaratkan yang ini. Yang berupa fungsi. Apa? X kuadrat min 7X harus lebih dari 0. Nah, soalnya ada sama dengannya. Tapi numerusnya tetap tidak boleh memakai sama dengan. Ini kalau saya keluarkan X-nya, X min 7 lebih dari 0. Ini kan berarti X-nya sama dengan 0 atau ini X-nya sama dengan 7. Nah, kalau seperti ini ya, kalau lebih dari kan atau berarti X kurang dari 0 atau X lebih dari 7. Ini kasih ya biar bisa.
Nah, sekarang kita gabung. Ya. Kalau yang kedua ini kan seperti ini toh. Bentuk peruasannya ini enggak pakai serangnya bolong ya. Di sini 0, kemudian di sini 7. Ini kurang dari 0 dan ini lebih dari 7. Nah, ini kita gabung. Gambar 1 dan gambar 2 ini. Kita tulis di sini ini 0, di sini di sini harus ada min 2 ya. Di sini min 2, kemudian saya hapuslah. Nah, oke. Di sini negatif 2, di sini 0, di sini 7, di sini 9. Nah, gambarnya kita gabung. Yang ini seperti ini, yang itu seperti itu. Nah, mana yang dilalui kedua buahnya? Kedua buah penyelesaiannya ini. Yang tertutup ini. Berarti kalau gritanya X-nya, nilai X yang memenuhi adalah ini. Berarti jawabannya adalah min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Nah, atau 7 kurang dari X kurang dari sama dengan 9. Ingat, di sini kalian harus hati-hati ada sama dengan atau tidaknya. Biasanya yang dihasilkan dari syarat pertidaksamaan, kalau ada sama dengannya, ya harus ada sama dengannya. Tapi kalau dari syarat numerus itu kan tidak ada sama dengan. Jadi ya dia tidak boleh sama dengan. Maka kalau sama dengan, biasakan kalian menggambar di Kartesius ini, di garis bilangan ini, kalian menggunakan selang tertutup atau selang buntet. Tapi kalau selang numerus, nah ini pasti kan selangnya bolong atau selang terbuka seperti ini. Artinya 0 ini sebenarnya tidak masuk daerah. Dia kurang dari 0, entah 0, min 0, sekian itu terserah ya. Nolnya tidak masuk. Oke, mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di grup. Coba kalian kerjakan satu soal, kemudian share hasil pekerjaanmu di grup. Nanti akan saya nilai satu persatu ya. Soalnya saya carikan sebentar. Yang tidak share di grup otomatis tidak akan ada nilai keaktifan. Ini tadi soal bentuk soalnya saya seperti ini ya. Oke lah. Nih, soalnya ringan ada dulu. 5 log X kuadrat min 2 kurang dari 5 log jangan-janganlah. Sebentar, saya cari yang agak mudah dulu. Nah, ini soal yang harus kalian kerjakan, dicoba, kemudian besok di-share di grup. 6 log X kuadrat min X kurang dari sama dengan 1. Jadi kalian boleh share di grup mulai jam 10.00 maksimal sampai jam 20.00. 10 jam saya kira waktu yang cukup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan didiskusikan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.